Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Wahda Inspirasi Zakat Bengkulu Utara, alhamdulillah kami telah sampai di Aceh Tamiang. Beginilah lokasinya, sungguh parah. Lokasinya ini dekat sungai. Ini sangat terdampak. Beginilah kondisinya. Rumah-rumah hancur semua. Nah, di belakang saya ini, lihatlah rumah-rumahnya pada hancur semua. Lokasi ini langsung bersebelahan dengan sungai. Makanya rumahnya sangat terdampak oleh banjir kemarin. Kami ucapkan juga terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang telah berwakaf, yang telah berdonasi melalui Wahda Inspirasi Zakat Bengkulu Utara. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita dapat meringankan beban mereka. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama kami. Dalam hal ini kami akan membahas keberlanjutan dari sesi-sesi sebelumnya berkaitan dengan bencana yang ada di bagian Sumatera kemarin, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, kali ini kami sudah langsung bersama tim relawan yang pernah ke sana beberapa hari yang lalu, barusan pulang ke sini. Jadi dari yang beliau saksikan, nanti kita akan bertanya sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi di sana, keadaannya, kemudian apa saja yang telah relawan lakukan. Nanti mudah-mudahan dari perbincangan kali ini nanti bisa membawa motivasi dan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Oke, langsung saja. Ini ada juga Pak Ade yang siap nanti bersama kita dalam beberapa menit ke depan. Jadi kita minta dulu kepada Mas Muhammad nih, lebih jauh untuk berkenalan dulu ya. Mas Muhammad boleh diperkenalkan dari tim mana, kemudian ya apa saja biasanya rutinitasnya. Boleh, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad dari relawan Wahda Inspirasi Zakat Wahda Islamiyah. Alhamdulillah kemarin berkesempatan langsung jadi relawan yang pergi ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah Allah beri izin untuk melihat saudara kita yang terkena musibah. Kegiatan sehari-hari di sini seperti biasa, petani Ya, dan ada juga ngajar rumah sakit. ngajar ya. Oke, panggilannya Mas Muhammad ya. Iya. Muhammad dari lembaga Wahda Inspirasi Zakat. Ya, jadi beliau ini juga asli dari daerah kita, daerah Armajaya ya, masuk Armajaya di Sumberagung ya. Di Sumberagung, Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, jadi beliau ini tadi sempat sedikit berbincang, beliau ini satu-satunya tim lembaga ini yang berasal dari Sumatera katanya. Ya. Nah, selebihnya itu dari tim pulau lainnya atau provinsi lainnya ya, di pusat, kemudian kolaborasi gabung dengan Mas Muhammad dan berangkat ke daerah wilayah terdampak bencana. Nah, oke, ini tadi ini menarik karena beliau ini kan yang benar-benar menyaksikan ini, kita nggak harus menerka-nerka lagi karena sudah langsung dari sumbernya yang ada di sana. Nah, boleh ini diceritakan pengalamannya, perjalanannya nih Mas Muhammad, sehingga Apa hari bisa lihat? kenapa bisa sampai ke sana, apa alasannya dan apa motivasi dari Mas Muhammad itu sendiri? Baiklah, motivasi saya pergi ke sehidi relawan karena jujur untuk membantu dengan uang kita belum mampu. Mungkin kita bisa bantu dengan tenaga, dan alhamdulillah melalui Allah beri jalan untuk melihat saudara kita di sana.
Alhamdulillah di sana saya hampir sekitar 2 minggu di sana, dan lihat keadaan di sana ternyata banyak yang bilang di media itu tidak mencekam itu. Ternyata lebih parah. Lebih parah karena di media itu kalau kita video itu cuma satu sisi saja kan. Berapa besarlah kamera. Kalau dari itu kita dengan mata itu seluruh kita nampak dampaknya banjir khususnya di Aceh Kaluang. Kalau kita lihat ke sana mungkin kita menangis karena banyak juga relawan di sana menangis karena ya nggak bisa bantu apa-apa, cuma bisa bantu tenaga. Berarti satu banget kemarin Ustadz ya, karena nih yang punya TPK gitu nah, belajar dia. Kemarin itu berangkatnya ke Aceh Samyang aja, apa Sumatera juga? Dari Simbari. Sebenarnya tujuan awal tuh diutus dari Wisi itu ke Sumatera Utara. Mungkin karena itu kan ada ketuanya kan, koordinatornya. Saya dikirim ke Aceh karena yang harus kita tahu Aceh itu lebih parah dampaknya, paling parah. Kalau dari data 18 kabupaten itu bisa kita hitung lah berapa desa itu. Sangat banyak, jadi butuh relawan yang banyak ke sana. Berarti Tateh ya. Berarti isu di media sosial kalau memang tidak semencekam di media sosial itu, iya, bohong. salah ya. Salah itu lebih parah malahan. Keberangkatan kemarin tanggal berapa, Mas? Saya berangkat berdua karena dari Bengkulu diutus 2 orang untuk sekali perkumpulan ini. Tanggal 7 kami mulai dari Bengkulu, terus naik travel ke Palembang baru naik pesawat ke Medan. Kenapa ke Medan? Kalau kita terbang ke Aceh itu Banda Aceh itu lebih jauh lagi, itu balik ke Tamiang. Jadi lebih dekat itu ke Medan, karena dari Medan itu hanya sekitar 3 jam sampai ke Karawang. Dan alhamdulillah kemarin pulang sekitar tanggal 23 karena alhamdulillah udah berkeluarga jadi nggak bisa lawan. Ya, berarti sekitar berapa? Mingguan di sana ya? Ada berapa hari di Medan, bantu logistik di Medan, dan setelah itu baru dikirim ke Aceh. Membawa logistiknya dari Medan bukan? Ya, karena situasi mungkin juga biar lebih cepat juga, maka belajarnya di Medan. Dan di Medan itu pun mungkin teman-teman harus tahu juga, banyak juga bahan-bahan dan logistik itu udah hampir habis dan susah mencari. Karena juga banyak relawan dan mungkin yang belanja di sana, tambah borong di sana. Jadi kadang hari ini kita beli 1 juta, besok kita beli gitu kalau sama bisa 1,5 juta. Wah, baru nanya nih. Nah ini ya. Jadi begitu juga ya? Iya begitu. Kemarin habis beli apa ya, genset apa itu kemarin. Hari yang sama, hari yang sore, besoknya datang lagi udah naik lagi. Nah, sampai marah Di kami di toko yang sama. Iya. Ini mau dipermainkan tuh, bencana kan? Nah, sampai marah itu ke tukang tokonya. Iya. Tapi ini ada. Berarti Wahda ini jatuhnya nasional ya? Ya. Apa hanya dari Bengkulu aja yang dapat? Enggak, nasional. Karena seperti Mas Yep tadi bilang, saya yang dari Sumatera sendiri kayaknya, apalagi dari Bengkulu sendiri. Karena rata-rata itu relawan itu yang dari WISI itu, Wahda itu dari pusat mereka. Pusat itu dia di Makassar. Berapa orang semuanya? Pas kami saya sampai ke sana sekitar hanya 11 orang. Semuanya 11. Iya, karena bergiliran kan, karena mungkin ada jarak juga dan mungkin peluangan relawan juga. Jadi alhamdulillah kalau sekarang udah lebih, hampir 20-an kalau waktu hari itu sama satu 11. Iya. Itu juga di-share, dibagi-bagi ya? Iya, dibagi-bagi. Oke, ini mau tanya tentang perjalanan sampai di sana, Mas. Kalau setidaknya di sana itu masih ada genangan, masih banjir, atau sudah mulai membaik di sana? Karena kan ya lumayan, tanggal berapa tadi sampai di sana?
Musim acara sekitar tanggal berapa ya? Masih bulan November, Desember. Desember ini. Oh, udah Desember ya. Udah cukup ada jarak. Nah, sampai di sana masih banjir nggak? Tadi itu kami berangkat sama tim itu dari Medan hari Kamis subuh. Nyampe itu setelah zuhur kayaknya. Hari sepanjang jalan itu emang air udah nggak ada. Udah ini udah. Tapi bekas banjir itu setinggi pohon sawit lah, masih jelas. Masih jelas karena masih nampak kan bekas taman sawit. Padahal ya lemberindra sebasa ya. Basah. Dan alat berat juga masih ada yang buka jalan. Karena jalan ya baru dibuka seadanya kan. Baru mulai surut ya, baru mulai surut. Dan banyak juga masyarakat di sana yang ya gimana lagi, mereka minta di jalan bantuan dari relawan. Karena kalau nggak begitu mereka nggak bisa makan. Rumah sudah habis, kebun sudah habis, apalagi yang bisa diharapkan dari mereka kecuali ya relawan itu yang orang-orang baik yang bawa logistik. Itu untuk lihat ke dalam-dalamnya gimana itu untuk jalannya? Sudah bisa lihat atau masih luntur? Pas saya itu masuk, alhamdulillah Udah ada alat berat. Udah dibuka. Udah dibiar jalannya. Itu belum lama. Karena masih itu lumpur tuh kalau kita mau keluar tuh dari foto harus pakai sepatu boot. Lumpur masih segini, masih sekaki lah. Belum begitu karena pas saya di sana juga masih ada turun hujan, jadi masih becek. Iya mas, So itu juga ditanyakan nih pada saat saudara sampai itu don di situ ada lagi nggak bencana susulan gitu banjir bulan. Dan kalau khusus di atas Tamiang tuh alhamdulillah nggak ada. ya. Kalau untuk bencana susulan nggak ada. Tapi sempat ini Pak, kalau di media sosial itu kan ada beberapa yang saya lihat dan juga ada berita-berita yang lewat lah. Itu waktu sehabis surut itu katanya masih ada beberapa yang kayak bergeletakan mayat-mayat gitu. Sempat nengok juga enggak? Kalau untuk itu pas kami sampai di Tamiang itu udah nggak ada lagi. Dan ada lucunya juga, ketua kami kan ada Ustadz Samsudin, mungkin kalian tahu nonton. Dia koordinator kami di sana. Dia juga pernah tertipu oleh bangkai hewan. Kakinya naik, jadi tertimbun jali ternyata tapi hewan. Dan kami juga mau meluruskan bahwa kalau ada kan berita-berita di media kan bahwa di mobil-mobil itu ada mayat kan, itu bohong, itu nggak ada. Itu bohong, itu nggak ada. Ada yang nggak ada. Itu bau itu mungkin dari lumpur dan mungkin ikan-ikan, hewan-hewan. Jadi ya. Ada juga tuh yang bilang kayak kota zombie gitu. Iya. Nah, kalau kota zombie ya itu benar. Karena Maksudnya mereka tempatnya gitu, lokasinya gitu. iya, Bukan mayat-mayatnya kan. bukan. Karena awal-awalnya sana, kalau ini cerita dari ketua karena lebih dulu 5 hari dari saya. Itu kalau pas ketua masuk itu masih lumpur, masih tingginya. Dan masih ada penjarahan kalau kita bawa logistik nggak ditutup. Iya, yang darah itu siapa? Masyarakat gimana, perut lapar demi keluarga. Walaupun dia hanya ini ya, dia emang nggak bisa nahan ininya ya, waktu pembagiannya langsung Itu mobil diambil ya. karena kalau di mobil diambil gitu. nggak di mobil pas di perjalanan itu kan nggak bisa ngeput kan. Dan itu kalau nggak ditutupin, kita kan mungkin mau sarah ke posko dulu kan, bisa tuh habis di jalan itu. Perjalanan itu benar ada ya. Bener ada. Kita mau gimana lagi, mau marah gimana, mereka lapar. Berarti keadaan juga mungkin mereka kepaksa ya. Paksa juga. Saya juga lihat itu yang di media kan. Ada orang bapak menjarah di buah tofu gitu. ya yang mie itu ya. Mie itu pas di ini jadi gue minta maaf karena itu ya teman, karena untuk anaknya daripada anaknya nggak makan. Ya siapa juga kalau begitu kan ya batin malu lah. Daripada seperti itu deh. Nah ini Tatongat, kan perjalanan sebenarnya dari tim Raffi tim Buis ini berangkat berbarengan ya gitu ya.
ini dalam hidup tim gitu kan, relawan yang mandiri berdiri sendiri kakas gitu ada sama pribadi kayak nah, berarti kan banyak juga tuh relawan yang lainnya maupun tekan pribadi atau sama seperti ini komunitas ataupun wah dan lain-lain. Nah kalau saya tanya kalau dari pemerintah Sumatera sana ada nggak yang nampak memang itu benar-benar logistik pemerintah ini dari pusat pada satu Kementerian Paling kalau logistik pas kami kayak ke tanah atau testimoni dari warga di situ gitu udah ada nih kemarin datang dari ini di luar relawan ya dari pemerintah dari pemerintah. Kalau pas saya di sana belum pernah lihat. Itu kalau dari cerita sekolah ada, tapi ya maklum ya sedikit lah. Karena kalau yang sering kami situ kerjasama tuh sama TNI untuk bersih kan tempat-tempat yang vital lah, seperti rumah sakit, masjid yang untuk diselesaikan. Tapi ada juga dapur umum, tapi itu bukan dapur umum pemerintah, dapur umum seorang dokter. Iya dokter. Berarti pribadi ya? Pribadi. Berarti agar warga jaga warga itu ada nggak di sana apa itu ditentukan oleh aktivis tertentu? Sebenarnya kan yang buat itu kan yang membiarkan yang dari Irwangi ya. Wan Kawa itu semua apa tuh relawan sama nggak persepsinya dengan kabar Wanda Jawa enggak karena pemerintahan Sindro di Malaysia cenderung kurang sifat gitu ya. Jadi hadir masih kurang sifat. Kok malah cepetanlah relawan daripada mereka. Iya Nah itu yang membuat ada tagar warga jaga warga. Iya, karena kita kurang tahu ya pemerintah kok kalau yang saya lihat sangat lamban. Kenapa orang yang biasa, orang seperti relawan yang banyak itu lebih cepat? Seperti Ferry Irwandi kemarin, saya nggak ketemu. Karena kemarin ada juga teman itu ketemu kemarin di Desa Babu di Tamjang itu, ya gitu. Relawan tuh nggak lihat dari mana, semuanya bergabung untuk kerjasama membantu masyarakat. Nggak mikir lagi siapa. Mungkin di luar bencana, di luar itu mungkin mereka punya masalah kan. Tapi kalau di pasti bencana mereka nggak mikirkan itu. Iya, satu ya. Maksud TNI gue yang TNI itu dari pemerintah. TNI itulah yang kami lihat dari pemerintah. Dan Pertamina itu bantu air kan gitu. Jujur relawan itu kalau jarang mandi karena air itu susah. Dan cerita dari warga itu, mereka minum air bekas banjir itu disari kayak gitulah, di filter secara alami itu direbus, dikasih teh biar nggak bau. Pas kami datang ke sana itu malu kan, dari tempat bersih kan, pas sampai sana masya Allah baunya bau lumpur, bermacam-macam lah, mungkin kotoran manusia kan. Dan itu ya susah air, tempat untuk buang air besar dan air kecil juga, jadi mungkin ya Nggak ada semua ya. nah iya itulah setelah kelaparan itu datang penyakit. Nah iya komplit sana. Nah, itulah berarti kalau suruh diajak ke sana itu deh di 10 atau 2 menit setelah kejadian gitu kan, dan di situ dia nampak besar peran pemerintah gitu dalam hal ini ya kan itu karena ya Bu itu kan karena tidak sederhana jadi dan kanan nasional ya gitu ya. Jadi kan ya itu yang membuat kita ya nggak salah gitu kalau kita bilang lambat memang status itu membuat pemerintah ataupun membuat semua lini yang bisa membantu itu bisa datang membantu itu sebenarnya kan bisa sanggah bisa kan. Kenapa tidak di ini ya itu bukan urusan kita kenapa, tapi disayangkan aja kenapa tidak secepat itu membantu rakyat yang udah sebegitu sih soalnya gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa di Ya karena tadi memang mungkin karena statusnya tidak dinaikkan kan. Ya jadi kayak mungkin kesalahan aja tenan. ya sebenarnya kalau saya nggak mau peduli kenapa kan disayangkan aja lah kok bisa cepat itu buanglah kepentingan kayak dibilang soal aja datang ke sana tiba nggak mikir lagi siapa yang datang pokoknya datang fokus bantu. Nah, pikir harusnya gitu beneran tuh nggak usah mikir apa dulu, datang plak ketiplak maksimalkan semua bantuan untuk warga.
nanti mikir yang sih. Karena di pelosok itu kan walaupun Mas itu ada juga daerah misal isolir. Jadi Ya, itu. dari cerita ketua dia tuh sana banyak Terus dibakar warga mungkin. tuh ya meninggal karena Lambat kelaparan. Iya. Mereka makan pisang, makan ubi. Dan ada nanti videonya dari ketua yang cerita langsung dari warganya bahwa dia ngungsi seperti di pondok itu sekitar 600 atau 700 jiwa, makanya nasi terus sama pisang, mungkin entah diapain kan, ya yang penting bisa makan. Iya. Berarti sama kayak di sini ya, ada juga tempat misalnya desa yang agak terpencil di atas dengan sungai gitu ya. Yang makanya ya itu makanya itu saya kan. Dan jembatannya hancur tuh. Jembatannya putus sih. Jembatannya putus. Itu kalau mau ke pelosok ya, daerah yang terpencil itu harus naik perahu. Atau helikopter kan? Helikopter. Ada. Lebih cepat helikopter. Hanya itu lah. Sayangkan harusnya sebanyak itu fasilitas negara yang betul-betul memperkenalkan. Kita bukan untuk menyala-nyalakan ya, tapi ini disayangkan aja. Banyak warga anakku, saudara-saudara kita yang akhirnya nggak mereka masih darah terlambat jadi meninggal dunia. Yang mati karena kelaparan. Dengan politik. Tapi yang hidup militer kali. Nah, oke. Ini kan mungkin dalam waktu yang hampir 2 minggu mungkin ya Iya. di sana. Nah, apa yang benar-benar jadi kayak misalnya yang fokus utama yang dilakukan, kemudian target-targetnya untuk nanti ketika meninggalkan lokasi bencana itu sudah menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, kira-kira apa saja yang ingin dilakukan selama di sana, Mas, dengan tim? Kalau saya kemarin pertama datang bantu karena banyak juga dokter tuh dari jauh sih, dari rata-rata kami ketemu sama orang Sulawesi. Dokter tuh datang semua. Jadi kami bantu ruangan untuk karena Misalnya. yang pertama kali orang berobat itu bukan ke rumah sakit, relawan, karena rumah sakitnya belum bisa dipakai OP. Jadi setelah bersih baru kita pindahkan ke rumah sakit idenya. Dan ini juga kerjanya ke pelosok-pelosok, sesmel ke dalam-dalam, mana sih tempat yang belum mungkin baru sedikit dapat bantuan logistik. Karena kalau di sepanjang jalan kreatif kami yang mungkin mereka sering dapat kan, kita nggak tahu yang di dalam bagaimana. Pusat kota lah akan kami yang tuh ya pusat kotanya kan, kotanya. Kalau kita nggak tahu yang di dalam tuh dapat atau enggak, karena itu di jalan aja udah dijarah, bagaimana mau sampai ke pelosok. Dan pembagian logistik itu juga harus pintar, dan ya harus pintar karena kita juga harus memprioritaskan juga yang di dalam, karena yang ini pasti yang di kota ya pasti udah dapat lah. Dan kalau kan mau banyak kan, Dan mereka tetap aja mau ngambil urus. iya juga, tapi Ya, karena keadaan boleh lalu itulah masuk ke pelosok-pelosok yang mungkin susah dijangkau. Kendala kami sih kemarin tuh di kendaraan. Wah, iya itu. Karena Gimana tuh? motor kemarin cuma ada 2. Berarti bisa pakai motor? Bisa pakai motor. Iya, sampai jalan pakai motor. Kemarin tuh di desa apa ya, Juar itu ada teman dan sana itu jembatan. Tengah-tengahnya kayu semua. Sebenarnya itu bisa dilewati tuh kalau kayunya nggak ada. Dalam jelas kemarin udah mulai dibuang kayunya. Karena kalau naik motor juga nggak bisa. Motor juga kemarin teman-teman tuh jatuh. Itu sebenarnya yang benernya dekat desanya itu, cuma yang lewatin sungai. Ada naik perahu juga. Ada juga yang berapa jam tuh baru bisa. Banyak juga artis-artis tuh yang masuk ke sana, banyak juga. Jadi walaupun datang bantuan itu sebenarnya terpusat di satu titik gitu ya. Dari turun di Dan harus ada saing dapat liputan-liputan ya mungkin di daerah titik kumpul aja. Iya. Kita lihat relawannya mau masuk dalam ya. Kan kalau yang relawan tuh yang nggak bisa lama ya begitu. Menitipkan kepada relawan yang menetap lama. Jadi ya gitu. Saling percaya jangan ini nanti tolong bantu sebarkan.
Berarti secara umum ini kegiatan di sana itu menyalurkan bantuan ya, menyalurkan logistik ya untuk konsumsi, kemudian juga membantu membersihkan ya, Iya. normalisasi lagi keadaan ya lingkungan. Ya gitu ya secara umum ya Bang ya. Ya apa aja mungkin ini dari itu kan di sana. Posko kesehatan juga ada. Walaupun rumah sakit udah aktif, tetap ada. Warga tetap banyak yang ke posko kami. Tapi ada dokternya juga. Itu berarti dari pagi sampai malam bekerja terus, standby relawan. Standby relawan, kalau ketua kapan saja umkar warga datang. Iya. Maksudnya ada sempat tidur nggak malam? Ya sempat. Kita sempat-sempatin kan. Kalau ini di Kendo itu ada. Iya di Tengku. Berarti selain disebarkan bantuan logistik ke mereka, ada juga mereka yang datang ke ketua. Ada. Oh enggak. Mungkin kita kalau yang dekat-dekat posko kan bisa minta dia lagi butuh apa. Kadang kalau sakit itu kan dokternya kalau lagi ada. Rata-rata yang ini ya, yang cepat saji ya. Ini instan ya kan. Kami relawan masak di mana? Ya, kan itu lah. Iya kan? Iya memang ya. Rata-rata itu instan. Bagaimana kok mau hidupin hati kenapa? Kompor, air bersih nggak ada. Iya. Paling butuh memang air bersih. Air bersih, selimut, kelambu, karena kami di relawan juga bentol-bentol itu. Ada kue, maklum kan namanya bekas jenangan kan, yang banyak itu. Apalagi airnya air kotor. Pak, kayu deh, tadi bilang ada jembatan ada kayu. Jadi kalau saya melihat dan teman-teman di sana, kayu yang memang hanyut itu kalau kita lihat di TV, ya kan lihat teman di media sosial, dan itu ya namanya di-upload di medsos ya, dibesarkan atau gimana? Katanya langsung orangnya gitu, langsung ditan. Kayu-kayu di sana itu kayu-kayu hanyut, emang hanyut. Ada akarnya terpotong apa ranting apa sedikit jumlahnya. Kalau misalnya dikategorikan banyak dan sedikit itu berapa banyak? Dan mereka kami posko di ACTM itu nggak jauh dari mungkin di Medisel udah banyak di Pondok Darul Muhlisin itu. Nanti ada videonya itu kayu itu nggak ada cabangnya, mereka lurus udah pokoknya kayak di video-video iya kayak gelondongan itu. Kalau kita mungkin kalau banjir kan harusnya terbawa sama atar kan, kalau kayu utuh kan itu daun oke lah mungkin nggak ada karena tapi kalau cabang-cabang nggak mungkin kan kayu semuanya lurus nggak ada cabang. Itu potongannya udah terukur, udah ada 5 meter 4 meter, ada yang segini, dan itu nggak ada kulitnya, nggak ada kulitnya. Kita bayangkan aja masa monyet mau passing. Kalau warga juga mungkin karena nggak pakai alat. Ya. Dan itu berarti itu memang mungkin maunya dia pasti pakai alat. Itu polo itu luasnya 4 hektar. Dalam musim di Jacetama ini 4 hektar. Iya. Kalau nggak ada polo itu habis lah itu di desa sekitarnya itu. Karena itu kalau kita lihat sepanjang mata itu, kayu semua itu. Pondok itu jadi tameng, kalau nggak itu habis. Ya, jadi tameng itu. Oke, mengerikan ya. Berarti kenyataan di sana ya mengerikan itu. Iya. Dan orang bilang di media sosial itu dibuat-buat parah, dibesar-besarkan. Jadi kenyataannya memang seperti itu. Sama kontroversi itu. Dan yang kita lihat itu, Benar dari penampilan latihan gubak dan makan standar lalu kedua perdiatung ya. Jadi saya nggak tahu yang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Yang pasti ini terkonfirmasi benar bahwa sekali lagi kehadiran relawan di sana benar-benar sangat bukan ya. Iya. Nanti kita buktikan juga dengan video-video beliau ya. Ya ada. Biar kita nggak hanya cerita ini, kalau beliau bersama ini nanti kita tayangkan juga. Cuplikannya. Ini berarti kan di sana benar-benar masyarakat itu dalam keadaan yang urgent, genting. Tapi dengan waktu yang sangat lamban, bantuan-bantuan dari pemerintah khususnya ya kita bicara itu masuk ke wilayah bencana. Ya kita bersyukurnya ada relawan yang cepat tadi kan, yang dengan keikhlasan hati, bahkan ada yang luar biasa walaupun ada counter dari DPR waktu itu ya, dari Irwandi sampai mengumpulkan
10 miliar ya. Nah, ya biasa sebesar itu kan, bersyukur kita ada bantuan dari masyarakat kepada sesama masyarakat. Nah, tetapi kita tidak berbicara ya pro kontranya lah, tapi kita bicara tentang kejadian yang menimpa ini, dengan keadaan tadi banyak korban jiwa ya kan. Keadaan di sana sudah mengerikan, kata Pak Ade tadi, kayak kota-kota zombie dan sebagainya. Mereka yang dalam keadaan normalnya sebegitu damai, sebegitu tenang, ketika hadir bencana ternyata kayak orang yang minta-minta ya kan. Nah, sebegitu parahnya. Nah, jadi ini menjadi sebuah pelajaran lah ya Pak Ade. Jadi mana? Untuk satu amat kira-kira untuk harapannya ya. Jadi kalau Kalau ada bencana lagi ya, Iya, maksudnya apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh kita lah. Kalau dibilang agar warga, jaga warga dalam kondisi bencana kan, ya siapa juga harus membantu. Termasuk ini yang disayangkan, harusnya pemerintah bekerja sama yang relawan. Iya benar. Bekerja sama, fokus aja pada nolongin dulu lah, bahasa sederhananya kan. Kalau ini warga semuanya itu menjadi sampai benar-benar aman, punya rumah hunian, diajak kerjasama tuh relawan, bagaimana siapa aja gitu kan, mereka peduli. Sampai benar-benar selesai, baru berpikir bagaimana tindakan pencegahan supaya nggak terjadi lagi. Nah ini kalau dari kacamata sekelompok, sebenarnya apa yang harus dilakukan, harapannya nanti untuk agar ya kalau melihat misalnya luar desa di sana supaya tidak terjadi lagi. Menurut nama kira-kira apa ya? sekaligus menjadi resolusi kita lah ya di tahun 2026 nanti. Ke depan nanti. Iya, Dari kacamata pemerintah atau dari kacamata sebagai relawan sendiri, jadi kan turunnya apa yang harus dilakukan ke depan? kesan-kesannya. Yang pertama mungkin kami sebagai relawan berharap nih, pertama pemerintah, karena bencana ini begitu besar, seharusnya pemerintah lebih tanggap daripada relawan, karena pemegang kekuasaan itu adalah pemerintah, pemegang uang ya, kita dari pajak itu udah pemerintah semuanya. Berapa besar lah yang bisa dikumpulkan oleh relawan perorangan, berapa besar lah, dan dampaknya itu begitu besar. Jadi kami sebagai relawan itu hanya mungkin sangat kecil aja bisa membantu. Dan di sini harusnya posisinya adalah pemerintah yang harus membantu, karena relawan itu kalau untuk yang besar-besar nggak bisa seperti mengadakan alat berat itu susah mereka, karena biayanya juga tinggi. Jadi harusnya pemerintah yang harus lebih cepat lagi daripada relawan Memotori. memotori. Harusnya jadi pemicu. Pemerintah udah lebih dulu nih. Jadi seperti daya tarik untuk masyarakat luas. Ayo kita juga ikut membantu. Koordinator kali ya. Orang Harusnya pemimpin di lapangan pemerintah, bukan relawan. Relawan itu seperti mengikuti perintah dari pemerintah harus ya kan. Pelopornya ya. Ya, pelopornya, harapannya seperti itu. Dan kalau untuk kita sebagai relawan atau sebagai warga, saya sebagai yang melihat langsung betapa sedihnya dan menyakitkannya, kehilangan keluarga, rumah, harta semuanya hilang. Dan ada juga orang tua yang anaknya tenggelam, hanyut di depan matanya sendiri. Jadi emang banyak, kalau untuk diceritakan memang susah, karena kalau kita sudah datang langsung ke tempatnya baru kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Karena di media itu ya banyak bisa digiring-giring kan. Ya kalau melihat langsung di lapangan nggak ada yang bisa bantah lagi. Nggak ada bisa bantu. Apalagi itu sudah buktinya. Ya itulah ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi evaluasi bersama ya, sebagai masyarakat, sebagai relawan, sebagai pemerintah juga tadi ya. Kita sebagai masyarakat hanya bisa berharap untuk ke depan, untuk ya kita sama-sama mengoptimalkan pekerjaan yang sama-sama ini sebenarnya tanggung jawab dan beban dalam hal bencana, tentunya kan musibah, bukan dalam keadaan yang biasa. Nah dalam keadaan biasa normal saja kadang-kadang kita juga buntu uluran tangan dari pemerintah pelayanannya, apalagi dalam keadaan ya musibah, pasti kita sangat membutuhkan
karena kita sudah menitipkan amanah dan tanggung jawab pada mereka. Ya, itu tadi harapan dari salah satu tim relawan kepada kita semua di tahun 2026 nanti, ya, tentunya saling solid lagi, menjaga persatuan, kemudian saling peduli dalam setiap keadaan. Tentunya kita tidak harus menunggu ada bencana lagi. Kita harus mengantisipasi apa yang sekiranya jadi potensi nanti menjadi sebuah bencana. Jangan sampai nanti untuk kedepannya bakal ada kejadian yang bisa kita bilang disengaja menjadi sebuah bencana. Nah, itu tadi. Ini perspektif lah buat semua relawan, termasuk ya benar ya tim para semuanya sudah menyempatkan dengan niat untuk membantu di sana gitu kan. Kalau kata beliau tadi pas motivasi bukannya kenapa, karena kita nggak menuntut uang untuk membantu dalam tip uang, tapi ya karena udah membantu aja pun. Banyak kali orang-orang yang sebenarnya menuntut kesalahan dengan uangnya, dengan tanda banyak, tapi belum bisa melokalisasi. Tapi kita cukup sangat sekaya dengan kita dengan perlu amat seriusnya. Dalam hal ini kita hadir di sini, semoga apa yang menjadi niat sama pembahasan di tanah memang yang diamal dariah dan memang membantu hitam laut, dan semua relawan yang memang hadir membantu dengan tenaga kan, dengan uang, dengan pikiran lebih ke semoga dibalaskan. Semoga kalau orang yang jadi korban bicara di sana sudah dalam keadaan seperti itu yang kelihatan juga bertabaran dan bernuat pulang. Semoga segera pulih ya, pulih kembali. Dan setelah ini kan banyak nih, semua orang kan membuat konten kali ya, dalam bentuk edukasi kah, kritika dan saran kah, seperti ini. Yang banyak dari orang-orang yang memang membuat kritikan saran kepada pemerintah supaya lebih tepat harapan kita yang sesuai kakak selama tadi. Harapannya pemerintah tuh lebih sigap mendengarkan apa yang lebih suara dan aspirasi kita semuanya lagi. Bahwa kita bersuara ini bukan karena kita benci sama pemerintah, nggak ada. Ada seperti itu. Kita tuh karena kita tuh di ini perbaikan ya. Karena kita mau berduit pada rakyat yang di sana dan sisa nggak bisa berangkat ke sana. Apa solusinya ya? Kita mengatakan kepada yang mau terima tertinggi ya, yang punya fasilitas tertinggi bahwa harusnya ada di sana. Negara tuh ada di luar, harusnya tetap kita nggak menyalahkan, tapi untuk perbaikan kenapa nggak kita suara baik dalam bentuk kepedulian kita kepada Wabres. Dan jangan sampai ada kejadian di tempat lainnya kerupa nanti lelaki yang datang duluan malah relawan. Sekali lagi respect lah buat semua relawan dan semua yang ada kanan, mau pribadi kah, mau siapapun yang dalam, pokoknya tidak peduli. Yang jelas kita semua terima kasih kepada semua relawan dan kepada pemerintah bisa harapannya ya lebih sangat lagi itu namanya. Oke, itu aja. Baik. Oke, terima kasih Mas Muhammad sudah menyempatkan hadir ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman relawan lain ataupun teman-teman yang ingin bergabung jadi relawan nantinya ya. Tidak perlu ada cukup uang yang banyak. Iya. Lihat aja salah udah. Betul. Dan tidak perlu menunggu bencana. Kita juga bisa menjadi relawan dalam keadaan normal, misalnya menanam pohon dan sebagainya. Itu kan relawan ini ya. Nah, tindakan pencegahan, relawan pencegahan. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi perbincangan kami terkait dengan perjalanan dari Mas Muhammad sebagai relawan di lokasi bencana Sumatera beberapa hari yang lalu. Sudah kembali lagi dengan selamat, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman relawan selalu menjadi garda terdepan untuk selalu memberikan edukasi, inspirasi, dan tentunya kerja-kerja yang semangat dan kerja-kerja yang ikhlas ya. Itu yang paling utama. Jadi teman-teman, kita semua harus menjadi orang-orang yang setidaknya cerdas memandang suatu peristiwa kejadian, kemudian dalam bersikap mengambil sesuatu yang bijak. Yang terlebih lagi yang menjadi catatan adalah ketika tidak kita mampu membantu maka bantulah, ketika kita belum mampu membantu jangan menghujat orang-orang yang telah membantunya ya. Apapun yang telah diperbantu itu mudah-mudahan ya menjadi sebuah kebanggaan atau meringankan beban lah dari para korban yang ada di sana. Jadi semuanya ada kebaikan. Mungkin itu saja pertemuan singkat kita kali ini.
Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me deeper.